Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kalian akan belajar tematik bareng Bu Nadia. Kita akan mempelajari buku Buktena 3C pada tema 5, sistematika, pembelajaran 5 dan 6. Dari halaman 65 sampai dengan halaman 72. Ya, ini tujuan pembelajaran pada pembelajaran 5 dan 6. Hari ini kita akan mempelajari 3 mata pelajaran. Pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Ya, sekarang kalian buka bukunya halaman 65. Pelajaran Bahasa Indonesia tentang melengkapi teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih. Percakapan bisa terjadi di berbagai tempat, seperti di rumah, di sekolah, di perpustakaan, atau di tempat bermain. Bahan pembicaraannya juga bermacam-macam. Kita bisa mengetahui informasi dari sebuah teks percakapan. Nah, sekarang coba kita cermati teks percakapan tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Kalimat pada teks percakapan yang akan kita bacakan nanti ada yang belum lengkap karena ada kata yang dihilangkan. Kalimat yang belum lengkap itu biasa kita sebut dengan kalimat rumpang. Ya, lihat halaman 66, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, lengkapilah kalimat rumpang pada percakapan berikut dengan kata yang ada di dalam kotak. Yang ada di dalam kotak ada kata cuaca, hujan, kantin, dingin, dan payung. Nah, sekarang Bu Nadia bacakan teksnya, kalian simak buku kalian masing-masing ya. Pengaruh perubahan cuaca pada persiapan diri sebelum berpergian. Fitri dan Lani sedang memanfaatkan waktu istirahat sekolah dengan duduk santai di teras kelas. Mereka tidak bisa bermain ke halaman sekolah karena hujan gerimis. Kata Fitri, "Bekal apa yang kamu bawa, Lani?" Lalu kata Lani, "Aku membawa bekal roti oles mentega. Sebenarnya aku ingin membeli minuman hangat di kantin." Tulis ya, di kantin. Tetapi hujan. Lalu kata Fitri, "Iya, cuaca hari ini sedang kurang bagus. Hujan sudah mulai turun. Pada waktu berangkat ke sekolah tadi memang sudah mendung ya." Kata Lani, "Iya, udara sekarang dingin sekali ya. Untung ibu tadi mengingatkan aku untuk membawa jaket." Lalu kata Fitri, "Ibuku tadi juga mengingatkan aku membawa payung. Ibuku bilang, sedia payung sebelum hujan." Lalu kata Lani, "Aku juga membawa jas hujan agar bisa dikenakan untuk melindungi diri dari hujan." Oke, sudah diisi. Jadi yang pertama itu kata yang kosong kalian isi dengan kata kantin, cuaca, dingin, payung, dan hujan. Sekarang lanjut nomor 2. Berilah tanda checklist
di belakang kalimat yang sesuai dengan isi teks percakapan pada nomor 1. 2A. Lani ingin pergi ke kantin membeli minuman hangat. Benar ya, sesuai dengan isi teks percakapan, maka kita beri tanda checklist. Kemudian nomor 2B, cuaca cerah sehingga Fitri dan Lani bisa bermain di luar kelas. Tidak sesuai dengan isi teks percakapan, maka tidak kita berikan tanda checklist. Lalu nomor 2C, payung dan jas hujan perlu dibawa untuk berjaga-jaga bila hari hujan. Sesuai ya dengan isi teks percakapan, maka kita berikan tanda checklist. Lalu yang 2D, jaket nyaman dikenakan untuk melindungi tubuh dari udara panas. Tidak sesuai dengan isi teks percakapan, karena di teks percakapannya sedang cuaca hujan ya, bukan sedang cuaca panas. Maka kita tidak berikan tanda checklist. Selanjutnya nomor 3. Tulislah informasi apa saja yang dapat diketahui dari teks percakapan pada nomor 1. Informasi dari teks percakapan yang pertama adalah pada saat hujan udara terasa dingin. Kemudian informasi yang kedua, payung dan jas hujan perlu dibawa untuk berjaga-jaga bila hari hujan. Selanjutnya, PPKN pada halaman 67 tentang bersatu dalam keberagaman tarian daerah. Kamu sudah mempelajari bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Keberagaman suku bangsa tersebut membuat bangsa Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tersebut misalnya berupa tarian daerah. Pernahkah kamu mendengar tentang tari kecak dari Bali? Ya, tari kecak dari Bali. Banyak nih wisatawan asing yang datang ke Indonesia untuk menonton pertunjukan tari kecak tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa keberagaman tari daerah di Indonesia merupakan salah satu daya tarik bagi para wisatawan. Sebagai bangsa yang kaya akan budaya berupa tarian daerah, kita seharusnya bangga akan tarian-tarian daerah tersebut. Semua orang boleh mempelajari tarian daerah kita, apalagi kita sendiri pun boleh mempelajari tarian daerah lain. Dengan begitu, kita telah menjadi warga negara yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, halaman 68. Matematika tentang penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan yang memiliki penyebut yang sama dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi kita hanya menjumlahkan bilangan yang ada di atas ya, pembilangnya saja. Sedangkan yang bawah tetap. Nah, langsung aja kita lihat ke contohnya. Ibu Fitri membeli 1 loyang kue yang terdiri dari 6 potong kue. Dalam 1 loyang terdapat beberapa taburan yang berbeda. Banyak potongan kue dengan taburan daging ada 1/6 bagian. Taburan jamur ada 2/6 bagian dan taburan ayam ada 1/6 bagian. Berapa bagian kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam? Jadi ditanyanya adalah berapa
jumlah potongan kue dengan taburan daging, jamur, dan ayam. Kita lihat jawabannya. Jumlah potongan kue dengan taburan daging tadi ada 1/6, kemudian ditambah taburan jamur ada 2/6, 1/6 ditambah 2/6, kemudian potongan kue dengan taburan ayam ada 1/6. Jadi 1/6 ditambah 2/6 ditambah 1/6. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Sedangkan penyebutnya tetap. Jadi jawabannya 4/6. Selanjutnya masih di halaman 68. Ayo berlatih. Kerjakan soal pecahan berikut. Nomor 1. Selesaikan soal pecahan berikut. Kita lihat ya. Gambar 1A. Itu yang pertama, pecahannya bernilai 2/6, kemudian ditambah 1/6, ditambah 2/6, sama dengan 5/6. 1B. Yang pertama, gambar yang pertama itu nilai pecahannya 3/10. Kemudian ditambah 2/10. Ditambah 1/10. Sama dengan 6/10. Lanjut nomor 2. Hitunglah hasil penjumlahan berikut. 2A, 2/7 ditambah 1/7 ditambah 2/7 sama dengan 5/7. 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Sedangkan penyebutnya tetap. Berarti jawabannya 5/7. 2B, 3/9 ditambah 4/9 ditambah 1/9 sama dengan 8/9. 2C, 5/12 ditambah 3/12 ditambah 2/12 sama dengan 10/12. 2D, 5/18 ditambah 7/18 ditambah 3/18 sama dengan 15/18. Ya, selanjutnya PPKN halaman 69. Materinya tentang saling menolong dalam keberagaman. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Misalnya, seperti membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, kemudian membantu ibu menyiapkan makan malam, dan membuang sampah pada tempatnya untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan. Saat di lingkungan sekitar terjadi bencana, kita sebaiknya ikut membantu. Saling membantu saat terjadi bencana menunjukkan sikap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga menunjukkan adanya sikap rasa senasib, sepenanggungan sebagai satu bangsa. Saat membantu orang lain, kita sebaiknya tidak boleh memilih-milih. Kita sebaiknya membantu semua orang yang membutuhkan tanpa memedulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Dengan begitu,
Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Halaman 70. Nomor 1, bagaimana sikap yang kita tunjukkan saat ada daerah di Indonesia yang mengalami bencana alam? Jawabannya, kita sebaiknya ikut membantu tanpa memedulikan latar belakang suku, agama, maupun sosial. Nomor 2, apakah tolong-menolong merupakan contoh persatuan dalam keberagaman? Jawabannya, ya, tolong-menolong merupakan contoh persatuan dalam keberagaman. Nomor 3, apa saja contoh bentuk tolong-menolong dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, contoh bentuk tolong-menolong dalam keberagaman seperti membantu ibu menyiapkan makan malam, membantu adik yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah, membantu korban bencana alam, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Selanjutnya, nomor 4, mengapa kita harus saling menolong tanpa memedulikan latar belakang orang yang kita tolong? Jawabannya, agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat karena selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Nomor 5, tulislah pengalamanmu di kelas dalam menerapkan sikap saling menolong. Contohnya seperti ini. Pada waktu itu akan diadakan ulangan harian matematika. Temanku lupa membawa tempat pensil sehingga ia tidak memiliki alat tulis untuk mengerjakan ulangan. Aku langsung meminjamkan pensil dan penghapus untuknya. Selanjutnya, matematika halaman 70. Materinya tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Langsung kita lihat ke contohnya. Dedi dan keluarganya sedang piknik di pantai. Cuaca sangat cerah dan sedikit panas. Ibu Dedi mengeluarkan bekal puding yang telah dibuat di rumah. Puding tersebut dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dedi mengambil 2 potong puding dan adiknya mengambil 1 potong puding. Berapa potong puding yang diambil oleh Dedi dan adiknya? Kita lihat jawabannya. Potongan puding Dedi yaitu 2/8. Kemudian potongan puding adik Dedi yaitu 1/8. Maka jumlah potongan puding yang diambil oleh mereka yaitu 2/8 ditambah 1/8. Kita hanya menjumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan penyebutnya bernilai tetap. Maka jawabannya 3/8. Jadi jumlah potongan puding yang diambil mereka yaitu 3/8.